Kita semua tahu ceritanya kan? Sekelompok kecil pahlawan Yunani yang mencintai kebebasan berhadapan langsung dengan kekaisaran Persia yang raksasa dan tiran. Ini kisah epik tentang David melawan Goliat, tentang lahirnya demokrasi. Wah, kedengarannya sempurna banget ya. Tapi, gimana kalau cerita heroik yang selama ini kita dengar itu ya cuma cerita yang bagus saja? Gimana kalau seluruh narasi yang membentuk cara kita memandang dunia, Barat versus Timur, ternyata dibangun di atas kesalahpahaman besar? Oke, kita refresh sedikit ya soal kisah klasiknya. Nama-nama pertempuran kayak Maraton, Thermopylae, Salamis, semua ini kan udah jadi simbol kemenangan Yunani yang luar biasa. Pertempuran-pertempuran yang katanya jadi penentu segalanya. Nah, disinilah letak masalahnya. Hampir semua yang kita tahu itu datang dari satu pihak saja, orang Yunani sendiri. Sejarawan George Cockwell menyebut ini sebagai pandangan Hellenosentris. Gampangnya, ini cerita versi Yunani, sebuah narasi yang sangat berat sebelah. Dan seperti yang akan kita lihat, seringkali salah total dalam memahami musuh mereka. Dan kalau kita ngomongin sumbernya, ada satu nama yang paling menonjol. Herodotus. Dia sampai dijuluki bapak sejarah loh. Karyanya itu dianggap kayak kitab suci tentang perang ini. Selama ribuan tahun, apapun yang dia tulis, itu dianggap kebenaran. Tapi, menurut Cockwell, ada masalah yang fundamental. Dia bilang belak-belakan begini. Herodotus, meskipun pencerita yang hebat, sama sekali nggak ngerti cara kerja kekaisaran Persia. Dan ini bukan sekedar opini loh, buktinya jelas banget. Contohnya nih, dengerin deh cerita aneh dari Herodotus ini. Dia nulis tentang 5 suku di sekitar sungai Aches yang katanya bareng-bareng datang ke istana raja buat protes soal air. Kedengarannya biasa aja kan? Masalahnya, secara geografis ini mustahil. Suku-suku itu tinggalnya terpisah ratusan mil satu sama lain. Perjalanan ke istana dan balik lagi itu bisa makan waktu hampir setahun. Ini bukti nyata Herodotus itu sama sekali nggak punya gambaran tentang betapa luasnya kekaisaran Persia. Oke, Herodotus kan mungkin orang luar. Tapi gimana dengan Ctesias? Dia ini dokter Yunani yang kerjanya di dalam istana Persia. Dia bahkan ngaku punya akses ke arsip kerajaan. Wah, harusnya dia tahu dong cerita yang sebenarnya kan? Ternyata sama aja, bahkan lebih parah. Catatan Ctesias itu penuh dengan kesalahan fatal. Dia bahkan bisa-bisanya salah urutan pertempuran besarnya. Angka-angka pasukannya juga sama ngawurnya dengan penulis Yunani lain. Intinya apa? Sumber dari orang dalam yang katanya paling tahu pun ternyata sama sekali nggak bisa kita percaya. Ini ngebawa kita ke masalah berikutnya yang lebih gede lagi. Gambaran tentang militer Persia. Orang-orang Yunani menggambarkannya kayak gelombang manusia yang nggak ada habisnya, dengan pasukan yang jumlahnya jutaan. Contohnya, angka ini 600.000 tentara. Angka-angka gila kayak gini terus-terusan muncul dalam catatan Yunani. Kedengarannya kan ngeri banget ya. Tapi coba deh kita pakai logika sebentar. Di zaman kuno, tanpa jalan tol, tanpa truk logistik modern, apa mungkin pasukan sebesar itu bergerak barengan? Jawabannya, ya nggak mungkin. Cowell memaparkan kenyataan logistiknya secara gamblang. Pasukan zaman dulu tuh paling cuma bisa jalan sekitar 30 km sehari. Sekarang coba bayangin, berapa banyak air dan makanan yang dibutuhkan buat ratusan ribu orang plus kuda-kuda dan hewan ternak mereka. Itu mimpi buruk logistik. Angka-angka itu murni fantasi, dibuat biar ceritanya kelihatan lebih dramatis. Dan ini dia kuncinya buat ngertiin Persia. Mereka itu nggak punya satu pasukan raksasa yang siaga setiap saat. Justru sebaliknya, untuk invasi besar mereka harus ngumpulin pasukan dari berbagai penjuru kekaisaran mereka yang luas banget. Sebuah proses yang pastinya makan waktu lama dan rumit. Nah, sekarang kita udah punya bekal pemahaman baru nih. Yuk kita bongkar lagi 2 kemenangan Yunani yang paling legendaris. Kita akan lihat gimana ceritanya bisa berubah total. Kita mulai dari Maraton. Mitosnya kan para prajurit hoplite Athena dengan gagah berani menyerbu dan menghancurkan seluruh pasukan invasi Persia yang mendarat di pantai. Tapi ada satu pertanyaan aneh yang jarang banget dibahas. Kavaleri Persianya kemana? Pasukan berkuda mereka itu unit paling mematikan loh. Tapi anehnya, di pertempuran ini mereka kayak lenyap di telan bumi. Nah, teorinya Cockwell ini masuk akal banget. Coba deh lihat petunjuknya. Korban di pihak Athena itu sedikit sekali dan gak ada cerita soal kuda-kuda Persia yang tertinggal.
Kemungkinan besar orang Athena itu cerdik banget. Mereka menunggu. Mereka menyerang tepat saat kavaleri, unit paling berbahaya, sedang sibuk dinaikkan kembali ke kapal. Jadi, maraton itu bukan pertarungan frontal yang heroik, melainkan serangan mendadak yang pintar terhadap musuh yang lagi lengah. Sekarang, kita ke Salamis. Kita selalu menganggap ini sebagai pertarungan hidup mati terakhir buat Yunani. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang Xerxes. Buat dia, invasi ini sebenarnya udah sukses besar. Dia udah menguasai Yunani Utara, bahkan berhasil membakar kota Athena. Misi utamanya secara teknis udah selesai. Jadi, ngapain repot-repot perang lagi di Salamis? Chalkwell menyebutnya sebagai pertempuran yang tidak perlu. Ini semua terjadi murni karena ego Xerxes. Dia mau satu kemenangan penutup yang spektakuler buat pamer, semacam mahkota untuk kesuksesannya. Dan keputusan ini benar-benar jadi kesalahan fatal. Dengan memaksakan bertarung di Selat Salamis yang sempit, Xerxes justru menghilangkan keunggulan terbesar armadanya, jumlah dan kecepatan. Kapal-kapalnya yang besar dan lincah jadi terjebak, nggak bisa bermanuver, dan malah jadi sasaran empuk buat kapal-kapal Yunani yang lebih kokoh. Dia masuk tepat ke dalam perangkap yang dibuat musuhnya. Jadi, kalau bukan cuma karena kepahlawanan Yunani semata, apa dong yang bikin invasi Persia ini gagal? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan jujur, jauh lebih menarik. Singkatnya, ada 3 hal yang perlu kita pegang. Pertama, cerita yang kita tahu itu datang dari sumber yang sangat-sangat berat sebelah. Kedua, kita selama ini salah paham tentang kekuatan dan cara kerja militer Persia yang sebenarnya. Dan yang terpenting, hasil perang ini lebih banyak ditentukan oleh kesalahan strategi, ego, dan masalah logistik, bukan semata-mata soal keberanian. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah Barat ternyata punya banyak sekali kelemahan, coba bayangkan, berapa banyak lagi kisah sejarah lain yang mungkin perlu kita lihat kembali dengan kacamata yang baru,